ya udah deh kalau lo pada nggak mau, gue yang maju gitu ibaratnya. Langsung jalan ke ruang kepala sekolah, langsung saya keluarin ngomong Pahitnya. Pak ini maksudnya apa gitu, kok kenapa kita dapat kunci jawaban kayak gini-gini. Terus kamu harus tutup mulut ya, dibilang kamu harus tutup mulut. Jadi yayasan itu kan sebenarnya adalah sebuah janji ya. Ketika waktu itu janjilah kepada Tuhan kalau misalnya dapat kesempatan bisa kuliah di UI dengan ijazah paket C, I want to build a school gitu saat itu. Akhirnya kita mulai saat itu di 2012 bulan Juli dan sambil kerja sebagai lawyer saat itu. Mulai dari garasi, mereka rata-rata pembantu rumah tangga gitu kan. Lebih-lebih dikenal gitu di publik. Akhirnya profil kita juga dilihat dan memang banyak success story di kita juga. Karena kan value yayasan ini adalah sekolah yang jujur. Jadi integrity-nya juga harus dijaga. Kalau nyontek bisa dikeluarin di sini. Selamat datang Andri Rizky Putra. Ya, Eric, terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, namanya Putra berarti son ya. You're the son of who? Who are you the son of? My dad and mom. Ya pasti. Kita panggil Rizky ya. Rizky. Rizky tamu saya di Millennial Power Podcast hari ini. Setiap kali saya ini dapat tamu di studio ini, saya lihat tanggal lahirnya saya kaget. Kamu lahir di 91, ini 20 tahun lebih muda daripada saya. Saya mikir ini, waktu kamu lahir saya udah di mana ya? Udah kuliah nih ya. Shit ini ya. I'm getting so old. Rizky, kamu ceritanya banyak aspek yang kita akan bahas hari ini. Kita udah bicara sebelum kita mulai sedikit. Kita mungkin mulai latar belakang kamu dan cerita kamu waktu masih kecil lahir di mana. Silakan mulai di situ. Oke, jadi dulu lahir di Medan. Saya lahir di Medan di Sumatera Utara. Ayah basically punya bisnis. Ibu juga demikian. Ayah saya Chinese Medan, ibu saya asli dari Medan. Lalu saya anak satu-satunya. Oke. Tapi mereka berpisah ketika saya kecil gitu. Berpisah dari kecil. Umur 6 tahun, mama pindah ke Jakarta, bawa saya gitu, pindah ke Jakarta. Oke, ada kakak, adik? Anak satu-satunya. Okay. Jadi anak satu-satunya. Jadi ketika di Medan itu sempat sekolah cuma sampai kelas 1 SD. Jadi dari kecil itu memang mungkin very hyperactive karena dulu suka dibilang suka nggak bisa diam gitu loh. Kayak OCD nggak sih? I don't know. Mungkin ADHD kali sekarang ya. Kalau ini bahaya juga ya. Kita punya banyak label. Iya. Mungkin kamu cuma orang aktif doang, tapi orang aktif, exactly gitu. Jadi memang sangat aktif. Jadi waktu sekolah di Medan juga nggak selesai sekolah 1 SD karena memang nggak pernah mau pergi ke sekolah gitu. Terus akhirnya pas masuk ke Jakarta pindah ke Jakarta ngulang lagi dari kelas 1 SD. Karena SD yang di Medan itu berantakan sekali gitu. Masuk di Jakarta. We started from maksudnya financially we struggled. Jadi dulu sempat tinggal dulu di rumah saudara sampai akhirnya kita bisa moved out untuk pindah ke tempat sendiri. Mulai beradaptasi lagi. The fact I'm broken home, ada di broken home household itu juga lumayan. Tunggu dulu. Ini di Indonesia kita selalu bilang broken home, tapi sebenarnya broken home berarti rumahnya hancur gitu ya. Sebenarnya kan kamu cuman orang tuanya pisah kan? Iya. Mungkin lebih kepada ya berpisah, tapi memang lebih tinggal sama ibu gitu kan. Iya, ngerti. Ya mungkin termsnya terlalu negatif kalau kalau broken ya. Aku rasa begitu. Ya even ketika ada di keluarga yang komplit aja juga sebenarnya bisa jadi broken kan. Betul. Kalau mereka watching the parents fighting. Betul. Ya kan. Jadi kamu rasa itu rumah tangga kamu hancur berarti broken home, atau kamu rasa lebih orang tua saya berpisah jadi saya tetap lengkap, keluarga saya lengkap, cuman tinggal di 2 tempat. None of them I guess. Oh, iya, okay. Jadi lebih kepada memang nggak ngelihat kehadiran sosok ayah itu nomor 1. Kedua, tapi di lingkungan perumahan itu kan mereka benar-benar portrait a perfect pictures of family. You have mom,
ayah gitu, dan ibunya nganter ke sekolah, terus ayahnya mungkin pulang sore atau malam karena bekerja. Jadi it's very apa ya, itu sebenarnya kayak satu gambaran, oh keluarga harus seperti itu gitu. But I didn't have any kind of that gitu kan. My mom work harus sampai malam gitu kan, karena she's the single fighter, the breadwinner ya kan. Ya. Jadi ada perasaan-perasaan ngerasa kayak isolated, sama perasaan kayak oh kok beda ya, kayak weird gitu loh, merasa beda dibanding dengan yang lain gitu. Masuk ke sebuah sekolah yang cukup religius lagi ya kan. Di Jakarta sini. Tepatnya di Tangerang sih sebenarnya gitu. Okay. Sekolah yang cukup konservatif. Mungkin moral storiesnya adalah lebih supaya taat gitu kan. Itu SD atau SMA? SD. SD negeri. Enggak, swasta. Swasta. Iya, it's a private. Oke, nggak mau disebut ya namanya. Sekolahnya juga udah tutup kayak sekarang. Tutup gara-gara lo kan. Mungkin sempat berantem sama kepala sekolahnya juga. Makanya. Gara-gara soalnya dulu pas di SD, karena kita telat bayar SPP, bayar tuition, terus nggak boleh ikut ujian sama guru sampai tuitionnya dibayar dulu. Terus saya ngamuk sama kepala sekolahnya, kenapa sebagai institusi pendidikan harusnya kamu punya, ibu harusnya punya, ya ibaratnya ngomongnya, ibu harusnya bisa, saya kan hanya murid biasa, kalau kesulitan finansial saya jangan dijadiin barrier buat saya ikut ujian dong, itu hak saya sebagai murid gitu. Kamu umur berapa waktu itu? Itu kelas 5 SD. Jadi umur berapa? 5? Itu 10 ya. Iya. Jadi emang Saat Rizky 10 tahun, kamu berani datang ke direktur sekolah untuk ngomong begitu? marah, ngamuk saat itu. Karena ngerasa it was unfair gitu. Tapi paling menarik kalau kita mau tarik ke belakang lagi kelas 1 SD. Kita di sini kan sering banget kayak nyanyi lagu kebangsaan atau lagu-lagu pahlawan nasional gitu. Ada waktu itu kita sangat harus hafalin misalnya kayak R.A. Kartini gitu. Ibu kita Kartini. And I questioned guru, kenapa kita harus nyanyi dia? I have no idea about her gitu, dan kenapa kita harus nyanyiin lagu itu. Jadi jangan, dari dulu memang selalu kayak kalau disuruh sesuatu explain the logic behind it gitu loh. Jadi selalu Kalau lihat dari luar bisa bilang kamu ini anak rewel ya, bukan? banget sangat cerewet banget. Tapi apakah itu rewel atau udah ini percaya dirinya sudah ada, kamu sudah rasa ada sesuatu yang tidak benar, yang salah, yang kamu mau benahin? Lebih kepada mungkin karena growing up di keluarga kan memang saya nggak ada kontrol dari keluarga, nggak ada kontrol dari orang tua yang memang nggak ada di rumah gitu loh. Ya memang dad tinggal di sana, ibu cari nafkah gitu. Jadi memang di rumah itu dengan kebebasan yang sedemikian itu jadi lebih banyak thinking gitu. Dan memang mama itu nggak pernah sama sekali nyuruh belajar at all. Even dulu ingat banget pas SD itu yang ngerjain PR itu mama. Ada PR dikerjain sampai akhirnya ketahuan sama guru. Dan pernah berapa kali mau terancam tinggal kelas juga karena selalu nggak pernah mau bawa buku ke sekolah, nggak pernah mau mandi, nggak pernah seragam juga serabutan sebagainya gitu. Tapi mungkin dia nggak ada pilihannya karena mungkin sibuk banget juga. Exactly. Jadi mau nggak mau ya you were left to your own devices kan, harus Yeah. atur hidup sendiri kan. Benar. Jadi kalau dulu tuh kalau masuk ke rumah intinya ada duit. Dulu tuh 5.000 rupiah di meja tamu. 5.000 itu nanti harus beli sendiri ke depan ke warung nasi Padang, beli rendang. Buat sarapan? Buat makan setelah pulang. Oh oke. Gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi memang ya dia nggak punya pilihan saat itu. Dan nakalnya itu mungkin karena kemarahan dengan situasi yang ada di rumah mungkin sebenarnya. Kalau lihat sekarang ya. Apakah nakal? Karena ini saya rasa kalau stigma negatif itu bahaya sekali kan. Iya. Atau kita bisa bilang kamu sudah tahu apa yang benar, apa yang tidak benar, dan kamu mau fighting for something that's right gitu kan. Mungkin lebih kepada I don't really subscribe to the majority as a whole karena itu dalam bahasa Indonesia ini satu term yang dalam banget, bisa diterjemahkan. Jadi mungkin kayak dari dulu selalu questioning kayak ya dari dulu selalu suka merasa kelihatan beda aja dari teman-teman yang lain gitu. Teman-teman guru semakin guru larang semakin dilanggar. Ibaratnya kayak gitu. Dan akhirnya dulu sering banget dimusuhin sama guru, benci banget sama saya.
orang tua murid itu melarang anak-anaknya bergaul sama saya. Karena saya suka ngomong kata-kata kasar dan kata-kata kotor. Gitu. Jadi it's not appropriate for that age. Oke. Talking to adults like that, especially, dan juga ngajarin anak-anak yang lain mengikuti cara tata bahasa saya nggak sopan gitu. Jadi mama tuh suka kadang pusing, kamu ngomong kok menggunakan istilah-istilah yang very sensitive gitu kan, hal-hal kayak gitu. Tapi mungkin karena dulu ceritanya ketika di rumah nggak ada siapa-siapa, I was very lonely. Jadi dulu sering cari-cari toko-toko orang, toko kelontong, atau dulu namanya ada wartel ya, warung telekomunikasi. Jadi saya berinteraksi dengan mereka, para penjaganya, to spend the night gitu-gitu. Jadi ya mungkin karena udah terekspos dengan mereka yang udah jauh lebih way much older than I was, akhirnya punya banyak kosakata yang terlalu sophisticated gitu. Oke. Ini did you skip your youth? Jadi maksud saya, apakah di waktu kamu seumur itu, do you feel like itu lewatnya terlalu cepat? You're missing something. You didn't really get the chance to be a young kid. I do. Even for teenage during adolescence, masa remaja sebagainya, I think I lost it all. Udah langsung lewat maksudnya. Iya. Dan mungkin baru sadar di usia 24, 25. Saat itu kayak mencari jati diri, karena kayak youthnya tuh banyak yang hilang. Nggak punya masa SMA. SMP juga dulu kerja keras supaya pembuktian bisa pinter, bisa academically outstanding. SD juga left behind, hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin kalau ditanya, mungkin even sekarang pun adalah masa-masa dimana ingin membalas apa yang dulu nggak dipunya gitu loh. Masa-masa muda gitu. Tapi bisa dapat kembali atau memang hilang aja ini? Mungkin nggak hilang, tapi mungkin nggak tahu, for some that would think I still look young. Jadi kayak mungkin hilang iya, tapi mungkin ya sekarang memperbaikinya lebih banyak, mungkin more traveling, involved in a lot of hal-hal yang anak-anak SMA kerjain, pacaran, hal kayak gitulah. Okay. Hal kayak gitu. Nah, itu yang konflik kamu sama guru-guru itu menjadi salah satu klimaks kan, di mana kamu keluar dari sekolah. Bisa diceritakan nggak what happened? Iya, jadi kita itu kan selalu ada ujian nasional di setiap tingkat terakhir di kelas 3, SMP, SMA, atau 6 SD. Nah, sekolah saya itu sebenarnya termasuk sekolah unggulan di Jakarta sini, dekat sini sih sekolahnya gitu. Dan sebenarnya dari kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, they were really good untuk teaching the kids mengenai integrity, mengenai value of hard work, ya seperti sekolah standar nasional yang unggulan lah. Everyone wants to go there, gitu kan ibaratnya. Yep. Cuma pas ujian nasional kaget kenapa guru-guru ini nge-encourage buat yang ranking. Jadi saya waktu itu kan 3 besar di kelas. Jadi setiap yang 3 besar di tiap kelas itu diminta untuk membantu pas di hari H ujian nasional memberi kunci jawaban, gitu. Okay. Itu satu hal. Supaya lebih gampang supaya lolos, mereka, lebih gampang rating itu. Iya betul, supaya mereka bisa lolos ujian nasional. Tapi bukan hanya itu, supaya mereka rata-rata nilainya tuh bagus. Sehingga kan sekolah itu kan dinilai berdasarkan grading sistemnya kan. Kalau gradesnya semakin rata-ratanya tinggi, sekolahnya semakin unggul gitu. Mereka nggak mau dong kehilangan status itu. Dan ternyata di hari ujian nasional itu guru-guru itu justru ngasih contekan gitu, kasih kunci jawaban, dan kita harus membagi-bagikan itu ke semuanya. Jadi pengawas ujian. Tapi mereka belum tahu jawabannya kan? Jadi kunci jawaban maksudnya apa? Jadi clue-nya untuk how to. Answers-nya udah ada. Exactly. Jadi soalnya itu harusnya kan soal itu kan dikunci. Itu sebenarnya udah kebuka. Iya, kayak jawaban benaran untuk uji nasional dibagi. Iya. Dan nilai mereka tuh rata-rata udah 90, 95 semua. Udah tinggi-tinggi banget. Yang biasa tryout nilainya tuh 5, rata-rata tuh mereka dapat 9. Jadi kamu cerita guru-guru yang di sekolah gitu, mereka sudah punya jawabannya. Udah. Terus kamu harus lakukan apa? Dibagi-bagi ke teman-temannya gitu? Iya. Apa secara cetak atau secara verbal? Handphone, even you can use phone ketika lagi ujian. You are kidding me. Beneran, itu udah parah banget sih. Jadi kayak, tapi ternyata itu terjadinya secara nasional ya. At national scale banyak banget yang kayak begitu.
terutama sekolah-sekolah unggulan. Kenapa? Gila. Karena sekolah unggulan itu kan dapat subsidi dari pemerintah. Aha. It's all about money kan. Nah ini cuma SD, SMA atau sampai kuliah? SMP, SMA, kuliah enggak sih? Kuliah enggak? Kuliah oke lah, itu dunia yang beda. I love maksudnya kuliah tuh we can practice integrity dengan bagus lah di situ. Oke, nanti kita cerita Iya, karena itu iya, lebih iya. menarik lagi. Lu Iya. keluar negeri lagi kan? Iya. Jadi kalau ini Rizky dengan orang yang kayak kamu, orangnya udah rewel, udah ini harus mandiri dari usia kecil. Kamu dapat permintaan untuk membagi kunci ujian. Betul, itu Terus? nomor satu dan What ngebantu. Terus what happened? Oh terus lo langsung panas. Kayak ini maksudnya apaan nih kayak gini gitu kan. Gila, gue udah belajar banyak-banyak dan terus harus ngasih secara donasi ke mereka yang they don't deserve it gitu kan. Terus ya udah pas tahu awalnya ngajak teman-teman, kayak teman-teman yang sama-sama yang rankingnya tinggi kan juga nggak rela dong nilainya disalip sama mereka yang dengan kunci jawaban. Screw Karena you gini, kan, aku udah kerja screw you. keras. Karena problemnya nilai ujian nasional itu akan digunakan untuk masuk ke SMA. Jadi kalau mau masuk ke SMA unggulan nilainya harus tinggi. Ya, kalau semua nilainya tinggi kan jadi ngaco kan kalau kayak gitu. Terus ngumpulin teman-teman. Kita harus ngomong nih. Nah, ini salah nih. Ini guru-guru tahu nggak sih kita? Seluruh guru dan kepala sekolah ini tahu nggak apa yang terjadi atau ini hanya permainan yang level bawah guru-guru gitu. Semua pada nggak berani. Pada bilang kayak udahlah nggak usah cari gara-gara. Dia bilang kayak gitu kan. Nggak usah kita cari aman gitu. Toh kita juga bisa ngerjain kan. Mereka rata-rata cara berpikirnya itu, that's it gitu kan. Yeah. Ya karena it bothered me a lot, jadi kayak waktu itu langsung, ayo deh kalau lo pada nggak mau gue yang maju gitu ibaratnya. Langsung jalan ke ruang kepala sekolah. Dihadang sama guru kayak gini. Langsung saya keluarin ngomong Pahitnya. pahitnya. Pak ini maksudnya apa gitu? Kok kenapa kita dapat kunci jawaban kayak gini-gini? Terus kamu harus tutup mulut ya, dibilang kamu harus tutup mulut karena kita karena kalau kamu memang ingin merasa menjadi bagian dari sekolah ini, membuat sekolah ini bangga, kamu harus bisa bekerja sama gitu. Ya udah saat itu rooming sih, jadi kayak ini apa sih maksudnya gitu? Nggak masuk akal sama sekali. Iya nggak, it doesn't make sense. Tapi akhirnya saat itu yaudah kayaknya gue nggak punya cara deh untuk ngebuka ngeblow up ini karena seluruh sistem udah ngunci di sekolah kan. They do have the power gitu kan to conceal semua ini gitu. Jadi akhirnya telepon ke KPK, ICW, Indonesian Corruption Watch gitu kan. Sampai situ? Telepon, iya. Telepon Kamu karena telepon ke sana? telepon. Karena back then I thought cheating refers to corruptions gitu kan. Itu umur 13 kan tandanya. Jadi pola pikirnya adalah ya corruption, cheating, it's all the same gitu kan. Jadi telepon ICW, diangkat. Halo, saya Rizky. Oh gini, saya ingin melaporkan. Saya ingin melaporkan bahwa ada terjadi kebocoran ujian nasional di sekolah saya. Apa yang pemerintah bisa lakukan menghentikan hal ini gitu. Saya bilang kayak gitu. Ya Mas, yang cuma bisa menghentikan praktek tersebut hanya pihak sekolah. Kami tidak punya kewenangan gitu. Paling kita bisa bantu ngeblow up, tapi kalau dari pihak sekolahnya Mas Rizky yang nggak melakukan apa-apa ya percuma, dia bilang kayak gitu. Ya udah saat itu sedih banget sih, kayak facing the reality gitu kan, kayak oh kok gini ya, kita diajarin morality, kita diajarin ya tadi integrity semuanya, tapi kok nothing really it's all nonsense aja di prakteknya gitu. Akhirnya pulang ke rumah, cerita ke mama saat itu. My mom was the one who support the way I think about it gitu. Dia bilang kayak di dunia ini banyak orang pinter kok, dia bilang kayak gitu. Justru dengan cara dan prinsip seperti kamu, saya salut sebagai orang tua gitu. Ternyata kamu punya karakter, punya integritas. Mungkin lebih ke karakter kali ya. Tapi aku rasa integritas ya, salah satunya. Kan orang lain kan dibantu orang lain untuk cheating kan sebenarnya dosa kan? Salah. Itu dosa kan? I don't know. Iyalah. Iya. Udah jelas kan It's itu. the roots of corruption basically. Betul. gitu kan. Betul. Gitu. Ya tapi ya karena mama
justru ngedukung. Yap. Orang tua kan banyak orang tua justru nggak ngedukung loh ketika dia Kamu tahu harus lolos, harusnya hati-hati. Kamu lebih baik diam aja, Iya, jangan sampai justru kamu harus kelihatan. ikut juga. Nanti keluarga saya kena loh. Itu Iya, juga iya, kan iya, nama iya, baik, itu. nama baik keluarga Nama bisa baik. dibawa kan? Karena bisa diintimidasi secara sosial. Iya. Ya udah selesai dari itu langsung udah nggak percaya sekolah lagi sih. Terus Even- what happened? Jadi lolos ujian atau nggak Lolos. Terus Maksudnya nilai saya juga tinggi saat itu. Tapi- Cuma kayak apa ya? Kayak udah nggak punya merasa I didn't feel like I belong to school anymore saat itu. Karena kayak buat apa ngambil satu secari ijazah ini kalau nanti kedepannya di 3 tahun yang sama di SMA akan menghadapi hal yang sama gitu. Tapi saat itu kan nggak punya options. Kalau memang nggak sekolah mau apa kan nggak ada Ya, tahu. ya, ya. Tapi waktu itu I researched gitu kan, googling apa sih, even by regulations I checked gitu kan, kayak apa sih available options for someone like me who don't wanna go to school gitu anymore. Akhirnya dapatlah opsi si homeschooling itu, oke. paket C ya. Jadi ijazahnya kan paket namanya. Oke. Cuma si ijazah ini jelek lah, dianggap kayak anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah, dan ijazah ini It's actually buat ini last resort for the failures gitu sebenarnya. Iya, Itu iya. angkapnya begitu kan? iya. Walaupun it's the modern way of schooling kids kan? Ya tapi di sini nggak Nggak dihargai ya? it doesn't work that way. Karena kalau homeschooling itu kita ceritanya bagus ya. Ya. Tapi kan sebenarnya homeschooling itu apa sih, ijazahnya juga paket C. Jadi kita nama ijazahnya itu tulisan paket C itu sangat sensitif. Even banyak sekolah rumor has it kalau misalnya ijazah itu nggak bisa diterima di kampus-kampus, apalagi kampus-kampus ternama gitu. Oke. Tapi akhirnya saat itu yaudah deh coba sekolah dulu SMA, cuma bertahan 2 bulan. Bertahan 2 bulan, waktu itu akhirnya kenapa mutusin, karena waktu itu ada ujian sekolah tengah semester, midterm exam, kan keluar report card gitu kan, average-nya berapa. Ternyata meskipun kondisinya saat itu udah nggak pernah masuk sekolah sebagainya, saya ranking 1 gitu. Nah saat itu kayak ada rasa percaya diri, kayak yaudah deh kalau memang nggak usah ke sekolah juga bisa belajar dan dapat ranking setinggi itu, ngapain sekolah gitu. Betul. Kan. Ya udah akhirnya Tapi it takes a certain person to do it, no? Kalau homeschooling kan memang harus ini disiplin, harus ada disiplin sendiri kan? ada 2 sih tipenya. Kalau misalnya homeschooling yang join community itu mereka kayak sekolah biasa. Contohnya kayak Kaseto punya atau Morningstar Academy. Biasanya mereka yang mau ke US. Ya. Tapi kalau satu lagi dia ada yang individual. Jadi kayak beneran kita learning by our own self, creating curriculum semuanya. Nah, tapi saya waktu itu milih yang belajar sendiri. Jadi saya nggak pernah ikut les, saya nggak pernah ikut les private atau apapun, bimbel sebagainya. Nggak bisa juga, mama juga harus kerja kan. Jadi tetap belajar sendiri di rumah. Jadi nggak pernah beli buku apapun, nggak pernah bayar apapun seibaratnya. Jadi dan terus cuma research doang ke Diknas. Diknas saat itu bilang, oke, saat itu mungkin masih lebih lax ya regulationsnya. Dan mereka ngasih opsi akselerasi saat itu. Jadi kan SMA 3 tahun kalau di sini 3 Iya. tahun. Terus jadi ada tes IQ macam-macam. I pass the test. Menurut mereka bisa nih ikut ujian di tahun berikutnya. Jadi udah belajar sendiri, ikut ujian. Jadi SMA cuma setahun. Sebenarnya cuma setahun. Nah ini lihat nih kalau Dari mau 3 tahu tahun bagaimana jadi setahun. caranya. Ya dan itu sebenarnya kan saya juga sering bicara kan, sebenarnya learning is not about the effort, it's about the level of skill you achieve kan. Jadi kalau memang lu bisa cepat, kenapa harus ini duduk di Ya. bangku sekolah 3 tahun? Betul. Nggak masuk akal juga sebenarnya kan? Betul, tapi memang mungkin especially with the culture here, kayaknya mungkin juga confidence itu ada kepercayaan diri dan kemampuan untuk knowing where you go itu penting sih. Ya. Dan mungkin yang saya lihat adalah Indonesians, mostly di sekolah sebagainya, kita terlalu belajar dari sisi theoretical framework. Oke. Tapi mereka nggak pernah dikasih rata-rata hal to criticize, to analyze gitu kan, hal-hal kayak gitu. Tapi ya mungkin di rumah juga orang tua tipe Asian parents, tipe yang sangat diktator ya, mendikte, ya ini stereotype ya. Di sekolah dapat diktator juga. Jadi mereka gimana untuk punya way out, untuk critical thinking dan creative approach gitu kan. Nah, kalau saya kan kebalikan,
Di rumah bebas mau jadi apapun, mau gagal pun bebas, we don't control you. Terus di sekolah ngelawan sama sekolah gitu kan, jadi oh ya unik juga sih pas dapat homeschooling, udah jadi kayak playing field aja, playing ground untuk bisa bebas banget berekspresi secara akademik. Lo tulis buku kan tentang ini, orang jujur tidak sekolah. Apakah itu kamu dapat banyak feedback positif atau banyak orang yang feedback negatif tentang buku itu? Sebenarnya judulnya nggak menarik ya, orang jujur dari sekolah, because nggak mau juga mendefinisikan sebagai orang yang jujur banget gitu kan. Cuma waktu itu kita karena si penerbitnya sih waktu itu, Mas, kita harus bikin satu judul yang lumayan menarik ketika dipublish di toko buku, oke lah gitu. Yeah. Mungkin backlashnya ada lebih kepada ya so pinter lo gitu, so jujur lo, kayak hal kayak gitu sih. Dulu di Twitter. So ikhlas. Iya hal gitu, so idealis, hal kayak gitulah. Tapi ya udah sih, nggak ngerasa matters juga sih hal kayak gitu. Tapi ada impact positif juga nggak dari buku itu? Pastinya, impact positifnya adalah ternyata banyak juga beberapa yang drop out yang telah baca buku. Oh, ini ada satu cerita lucu banget. Jadi waktu itu ada salah satu relawan, akhirnya dia jadi pengajar, relawan, kita ketemu, dia bilang, Mas Rizky, buku Mas Rizky itu dibaca oleh salah satu kepala desa di Kalimantan, dia bilang. Dan kepala desanya itu dulu sebelumnya tidak lulus SMP. Pas baca buku Mas Rizky, dia lulus SMP, setelah ujian paket B, dan setelah lulus ujian SMP, dia ikut pemilihan kepala desa. Dan sekarang dia jadi kepala desa di salah satu daerah pedalaman di Kalimantan, dan itu katanya berkat buku Mas Rizky. Oh, I was touched. Gitu, kayak bagaimana buku yang itu kan curhatan doang sebenarnya kan, kayak apa yang gua rasain sebelumnya, dan itu ternyata untuk it does change the perspective of a person gitu. Nanti kita lanjut bicara tentang ini, your contribution to the world. Sebelum kita masuk ke fase kamu kuliah, karena kamu kuliah kan S1 di sini, terus S2 di luar kan. Aku ada ini sedikit challenge untuk kali ini, karena aku pengen kasih audio clip. Mungkin kamu tahu ada dua. Satu itu dua-duanya dari orang yang sama. Kamu pasti kenal, itu si Robert Kiyosaki. Ya kan? Richard Pordet, dia tulis buku yang berubah financial mindset of many people. Nah, dia punya cerita seperti ini. I think school is more the bigger enemy because they want you to be an employee, to work for the government, to save money, pay taxes, and invest for the long term in the stock market. You got to be crazy today. That's the worst advice possible. Where are the jobs? In America, you come up with a student loan debt, the worst type of debt possible. And with AI, artificial intelligence coming on, and robots coming on, like, the Uber drivers, I pray for them because pretty soon you don't need an Uber driver, just need a robot. Oke, jadi itu namanya Robert Kiyosaki. Kalau kalian pendengar mau cari di internet aja, dia bukunya Richard Pordet. Sebenarnya singkatnya ya, dia bilang actually sistem sekolah itu sistem yang outdated karena they train you to be an employee. Mereka ngajar kita untuk menjadi karyawan. Dan jobsnya dia bilang, where are the jobs? Ya kan, dia bilang apa masa depan kita itu karena itu dikontrol sama artificial intelligence, robots dan lain-lain, banyak pekerjaan akan hilang. Pendapat Rizky gimana? Setuju banget ya. Tapi meskipun kita tetap perlu sekolah, dalam arti karena kan certificate itu kan sales kan untuk masuk ke job market. Tapi mungkin kemarin pas kuliah di S2, itu bisa diulang. Jadi sertifikat sekolah itu adalah tetap penting karena supaya itu credentials. Kalau misalnya mungkin kalau dari yang kita dengar dari kayak Robert ini kan, sebenarnya buat apa kalau end up-nya akhirnya jadi seorang employee, tapi kan nggak semua jobs itu available lagi. Jadi employee itu udah outdated kan, karena semua everything is digitalized dan dikerjain sama robot gitu kan. Ya sekarang mungkin kita masih belum terlalu lihat, tapi masa depannya udah pasti ke situ kan. Betul. Sebenarnya sih memang ada pekerjaan yang bakal banyak hilang gitu. Tapi kan sebenarnya banyak juga pekerjaan yang akan muncul kan, yang baru. Sebenarnya mungkin kayaknya kalau untuk formal institutions tetap perlu sih. Tetapi mungkin how they approach dan their strategy has to change gitu loh. Untuk bagaimana mereka juga bisa sangat responsif kepada perubahan yang ada
Lebih ke situ sih mungkin. Oke. Mungkin Menarik. I would like to Mungkin sambung dengan ini klip yang ini coba dengar. Coba, oke. Jadi dia bilang, I just knew school was bullshit as a young kid. I learned most of my life, my financial education, playing Monopoly. You just play Monopoly, you'll be a rich person. And the formula for great wealth is 4 greenhouses, red hotel. Oke, jadi bukan memang dia sangat fokus ke financial education, tapi yang dia cerita di sini lucu. Dia bilang most of my financial education, jadi kesadaran financial saya dapat dari main game Monopoly. Iya. Itu bukan sekolah, bukan formal education. Iya. Tapi kalau misalnya kita theoretically speaking itu kan mungkin sosok seperti Robert Kiyosaki atau mungkin orang-orang lain yang lebih street smart ya. Street smart itu kan kalau kita lihat dari teori intelijensi itu kan ada namanya interpersonal skills dan intrapersonal skills. Okay. Yang kemampuan dia untuk punya kemampuan reflektif apa yang dia lakukan dan dia belajar by doing. Tapi not everyone has that, I guess. Jadi for mungkin orang memang ada sama juga tipe pekerja. Ada tipe pekerja yang memang dia akan menjadi loyal subordinate karena dan dia memang harus berada under directions to do the job gitu. Tapi ada juga yang memang tipe yang leading, bahkan kadang micromanaging tanpa perlu dikasih instruksi gitu. Jadi it's not black and white thing sih. School is not black and white things. Tapi mungkin who goes there adalah who requires them gitu loh. Mungkin lebih ke situ kali. Oke. Kalau sekarang yang dipilih oleh Minister of Education adalah Nadiem Makarim. So contoh, anggap bukan Nadiem dipilih, tapi Rizky dipilih. Oke. Kamu sebagai Minister of Education, what would you change? It's hard. Yeah. I couldn't think of any actually. Mungkin lebih ke apa ya yang dipikirin ya? Mungkin lebih kepada kita udah harus lebih banyak vocational based approach di sekolah gitu yang benar-benar ngebuat mereka tuh career ready gitu. Oke, so vocational based adalah ini kan pendidikan yang lebih mulai dari what are you going to do with it, Yes, ya kan? betul. Terus baru ngajar daripada akademis. Iya. Setelah akademis selesai, kamu harus pilih what can you use the academies for kan? Sebenarnya. Exactly. Jadi Yeah. vocational lebih ke ini kan, ke situ kan? Integrasi antara kebutuhan di dunia kerja dengan skill yang dipelajari. Jadi harus ada harus match gitu loh skills yang diperlukan di dunia kerja dengan apa yang dipelajari gitu. Oke. Kita lanjut karir akademis kamu. Jadi setelah SMA selesai dalam 1 tahun, what was next for you? Nah terus paket C, oke lah lulus paket C. Itu diintimidasikan sama keluarga, sama tetangga semua kayak wah gila paket C mau jadi apa gitu kan ijazahnya. Tapi akhirnya waktu itu ikut ujian seleksi nasional perguruan tinggi negeri. I chose UI, Universitas Indonesia untuk law program mereka. Padahal waktu itu mungkin ijazahnya kalau di private uni atau apapun mungkin ketolak gitu. Oke, kalau kayak gitu kita coba sekaliber UI gitu untuk membuktikan bahwa nih ijazah nih valid gitu kan. I managed the admissions gitu kan. Jadi kayak masuk. Memang tujuan kamu adalah untuk ini masuk ke law supaya ke hukum supaya bisa membuktikan yang isu-isu yang sebelumnya bukan? Mungkin ya. Lebih mungkin pertama personal stories dulu kali ya. Me being ya tadi keluarga terpisah, hal itu ada aspek hukum yang ingin dipelajari. Tapi kedua juga ya ujian nasional kemarin. Jadi kayak I wanted to learn gitu kan the legal aspect gitu kan yang berkaitan dengan itu. Terus ketiga law is one of the most popular options juga kan untuk masuk dan sebenarnya mau masuk kampus kadang kan juga ngeliat juga jurusannya apa gitu kan. Jadi akhirnya ya udah pilih law. Dan I know that I can do it well gitu. Jadi ya udah dapat sekolahnya. Oke. Nah itu situasi keuangan saat itu udah lebih aman atau masih susah? Oh kayak gini juga. Kalau misalnya nggak dapat kampus seperti UI, kayaknya nggak akan bisa deh survive di sekolah kayak Pelita Harapan atau BINUS atau apapun. Kenapa nggak? It's expensive gitu kan. Maksudnya dan kedua mungkin I wouldn't go for a school
just because I have to go to school gitu loh. Jadi kayak maksudnya pengennya juga punya sekolah yang punya akreditasi yang bagus, Yeah. because I know that I can do it gitu kan, academically perform gitu kan. Jadi nggak mau juga yang penting kuliah dan di kampus mana aja gitu, nggak mau saat itu. Jadi I do have my own standard gitu. Kalau nggak ya udah, kalau waktu itu opsinya kalau nggak tahun depannya lagi aja coba lagi. Kalau misalnya Okay. ditolak UI saat itu. Tapi pembayaran uang sekolah gimana? Oh, dari semester 1 sampai akhir scholarship. I managed to get a scholarship because my GPA itu cum laude. Oke. Jadi it wouldn't concern me at all. Terus Okay. ngambil duit itu juga ikut lomba-lomba. Jadi dulu ikut kompetisi ngewakilin kampus, terus ikut bantu jadi research assistant dosen. Jadi udah mulai kreatif cari duit gitu. Ya. Itu di S1-nya selesai lebih cepat juga nggak? Atau sesuai? Ya, mungkin pertama kalau kita sempat ngobrol mengenai percaya diri ya. Jadi waktu masuk UI itu saya sangat nggak percaya diri banget sih. Karena kita seluruh mahasiswa baru itu kan dikumpulin ke satu ruangan. Jadi ada sekitar 5.000 mahasiswa baru dikumpulin Cuma satu ruangan. hukum doang atau semuanya? Semuanya dari Okay. seluruh jurusan. Dan kita kan pakai name tag, background sekolah sebelumnya. Banyak banget dari sekolah-sekolah national, international, macam-macam kan gitu. Yeah. Dan some of the famous names ada juga di situ gitu. Wah, ini bisa nggak ya bersaing dengan mereka gitu Yeah, kan. yeah. Kayak, dan udah insecure. Mungkin it's just pure luck. I got in, saat itu mikir gitu kan. Terus kata mama saya bilang, ya percuma kamu punya ketidakpercayaan diri itu, it wouldn't solve the problem, just do it gitu. Ya udah, akhirnya kuliah memang disregard the feeling of being mediocre, insecurity, semua hal itu consistent. Nah akhirnya saat itu karena mungkin ada ambisinya juga, deketin lah ke salah satu academic supervisor gitu. Sebenarnya untuk lulus di kampus ini, apa yang belum terjadi, ibaratnya kayak I wanna see some apa yang extraordinary gitu kan. Terus dia bilang, oh dulu tuh ada senior kamu yang lulus 3 tahun. Kita kan 4 tahun kalau lulus semester 8 kan. 3 tahun dia satu-satunya yang terbukti. Dan itu lulusnya pas saya baru masuk, dia lulus satu-satunya. Dan itu jadi something yang cukup trending lah saat itu. Oh gila, ada satu-satunya yang bisa lulus 3 tahun gitu. Tapi ya udah, satu nanya kayak gimana cara bikin rangkai programnya. Jadi selalu ngambil full credits each semester, terus ngambil short semester juga gitu kan. Nah itu mungkin masa muda hilang di situ ya. Jadi banyak banget ngeakselerasi gitu kan. Dan I was still very young gitu kan. Sebenarnya udah SMA juga setahun kuliah. Nah terus Jadi kamu masuk S1 umur berapa? 16. Wah, ya ini muda banget. Iya, 17 lah, jalan 17 gitu. Ya udah terus lulus, akhirnya berhasil lulus 3 tahun. Nah cuma yang ngebedain yang bisa lulus 3 tahun saat itu adalah sebelumnya dia GPA-nya nggak masuk kategori cum laude. Nah so I managed to finish the school dengan 3 tahun. Salah satu lulusan termuda waktu itu. Termuda karena kan SMA-nya juga udah muda kan. Terus sama dulu tuh di kampus ada namanya kayak Best Outstanding Students Award. Oke. I was in the 3rd place. Oke. Sama dapat cum laude sama lulus. Padahal mulai masuknya dengan rasa inferior, underdog, being the outsider from the whole entire UI community gitu. Susah juga, dan ini umurnya masih, jadi 19 tahun kamu udah lulus kuliah. Iya udah kerja. Di kantor di gedung ini juga, di lantai 15. Tapi dia udah pindah. Dulu namanya Assegaf Hamzah. Itu law firm. Law firm. Jadi Corporate. you might be the youngest lawyer in I Indonesia. was the youngest. Masa sih? Tapi kita di Indonesia untuk to be licensed lawyer itu harus umur 25. Oke. Jadi what did you do between 19 Ya, and 25? Tapi karena kan kerjanya di corporate commercial legal kan, jadi license nggak terlalu perlu. Oke. Jadi nggak perlu harus hadir before the court sebagainya gitu. Jadi ya nggak masalah saat itu. Oke. Cuma ya culun banget sih, kayak cupu gitu pas mulai kerja. Datang ini meeting kerja, siapa tuh ini? Yes, gitu. Sering sih. Dan sekarang masih begitu kayaknya, kenapa sih muka Iya. muda? Ya, ada sih berapa. Jadi itu masalah nggak? Are people taking you seriously atau? For some ada yang nganggap kapan lulusnya, hal kayak gitu. Tapi ya mungkin ketika, dan kan mostly kan dealing dengan klien luar gitu ya. Maksudnya luar negeri?
Ya, Aha. kalau di Assegaf itu mungkin paling banyak dari European countries atau US atau enggak Japan gitu kan. Cuma kan kita juga banyak ada senior, ada partner gitu kan. Ya mungkin behind the scenes I do the work, Yeah. tapi mungkin kalau berhadapan dengan klien agak disembunyiin supaya Okay. nggak kelihatan. Tapi terakhir kan kerja di sini nih di Noble House di sini, Aha. law firmnya itu kita 95% klien kita Cina. Oke. Itu agak beda. Chinese is very pragmatic. Jadi mereka they don't really concern your age. Jadi ya ketika kita ngobrol dan saya bisa ngejelasin case-nya, saya bisa ngejelasin how it works, they trust me and they become my friends now. Nice. Iya. Tapi sambil kerja kamu juga ambil ini S2 kan? Sambil kerja atau Enggak. ambil Nggak waktu? bisa. Jadi harus resign dulu saat itu. Nah, aku mau tanya. Lu udah lolos S1, Oke. udah kerja, Ah. duitnya udah lancar, hidupnya udah enak. Financially independent gitu kan. Kan lawyer kan your salary must be okay kan? Nah, terus life is good no? Next step adalah cari pacar, nikah, anak, udah selesai. Bukan? Iya, itu conservative way. Terus itu bukan risky way ya? Nah, Terus what is your plan? sekarang Bukan Oh, waktu itu ya. Oh. Karena kan ambil cuti lagi dari kerja kan ambil. Waktu itu sebenarnya pas kerja di law firm pertama itu sempat ada anxiety attack, sempat ini kayak jatuh lah karena ngerasa kalau dunia kerja cuma untuk kerja doang cari duit sebagainya, I felt so empty aja gitu. Oke. Jadi mulailah minum-minum, Party. ngerokok, party hal kayak gitu dan jarang pulang ke rumah. Nakalnya di situ tuh awal-awalnya. Udah mulai starting to kayak ini saatnya. Mungkin I have money, I have the access to what I want. Jadi kayak pingin tahu gitu loh, mencari tahu gitu. Akhirnya Tapi bikin tunggu dulu. Kalau itu kan sebenarnya nggak ada yang salah kan. Kalau kita tertarik dengan dunia yang mungkin tidak terlalu lurus, tidak terlalu baik, seharusnya kan kita harus mengalami untuk menilai. Betul. Jadi mungkin kamu cerita mungkin itu hal yang salah, tapi sebenarnya kalau kita cuma hindari dari hal-hal yang salah, kita nggak pernah tahu kenapa itu Salah. hal yang salah. Betul. Benar kan? Iya. Jadi Sekarang- actually it's good kan you jumped in, lihat that part of life. Tapi mungkin outside in, karena saat itu juga punya sebuah pressure supaya kelihatan selalu keren Oke. oleh society gitu kan. Ya. Karena selalu merasa underdog, tapi di satu sisi tiba-tiba dia jadi celebrated nih gitu. Jadi ingin nge-maintain hal tersebut gitu. Jadi kelihatannya kayak nggak ada celah gitu. Tapi ternyata sulit. It's hard to to live up people's expectations kan. Jadi akhirnya emang gak ada yang salah sih sebenarnya dengan minum atau party atau have fun gitu kan. Tapi ya mungkin the way we frame aja gitu. Ya selama kalau responsible why not? And Okay. with my own money. Yeah, as long as you don't hurt anybody. Iya. Oke, jadi tapi malah tambah ini life is great kan? Jadi, Life is good. Saat itu enggak sih, belum nemu sih. Akhirnya bikin yayasan makanya. Ya. Oke, yayasannya tapi itu setelah kamu kuliah kan? Nah, yayasannya kita Kerja. bicarakan. Iya. Jadi kamu kuliah ke Boston S2. S2. Iya. Itu kapan? Itu 2017 berangkatnya. Oke. Baru balik tahun lalu. Why? Oke. Jadi waktu itu ambisinya. Waktu itu sih pengennya aimingnya kalau Boston sendiri sebenarnya dari dulu pengen pergi ke US. Pengen tahu gitu kan. I think it's a melting pot of people all over the world. Terus Boston sendiri tadinya sebenarnya bukan pilihan pertama tuh kan di Boston University yang akhirnya dapat. Dulu sih aimingnya pengen tinggi Di? Harvard. Oh iya. Gitu, failed gitu. Terus ya udah cari alternatif karena scholarship-nya udah di secure dulu kan, LPDP. Udah dapat scholarship, Scholarship dari mana? Kementerian Keuangan, Oke. LPDP. Itu full gitu. Gampang gak sih? Nggak tahu sih, tricky sih kayaknya. Lebih ke tricky sih. Kalau memang biasanya udah punya work experience lah gitu untuk dapat beasiswa tersebut gitu. Tapi dia kan ada masa selama setahun harus dapat kampus. Ya kan nggak mungkin harus nunggu kalau Harvard nggak dapat ya harus cari alternatif lain. Dapatlah BU, Boston University. Selesai ngambilnya Educational Leadership and Policy Studies. Bukan law.
Mungkin nanti next time. Bisa diulang lagi apa? Educational Leadership Ya, and Policy Studies. oke. Educational Jadi- Leadership and Policy Studies. Ya, what we learned. Jadi kenapa kamu ambil itu, kan udah hukum, udah clear, pengacara, law expert. Seharusnya kan ambil S2 law dong. Karena kalau hukum sendiri kan yang penting prakteknya, work experience, kerja di law firm, Hah? punya track record yang proven kalau memang kita udah pernah nge-handle transaksi atau case. Sebenarnya LLM itu adalah cosmetical, ya kan? Oke. Nah, kenapa akhirnya ambil education? Karena ya it's something new. Satu, kedua, I need the credentials for the foundations. Right. Karena yayasannya kan bergerak di pendidikan, tapi foundersnya masa nggak ada yang punya background di bidang hal tersebut. Jadi oke, this is the proof gitu loh. Kayak I'm quite legit doing this. Oke, Setelah jadi dapat degree. ini menarik lah. Kamu ambil S2 jauh-jauh di Boston untuk bikin something yang non-profit. Yes. Lo spending money, spending time, Iya, spending time. jauh-jauh ke Boston, Iya, exactly. belajar hal-hal yang kamu nggak menggunakan Iya. untuk bikin duit. Iya, tapi bisa dibilang Gila juga ya. belajarnya tuh 20% doang di Boston. Di kampus 80%-nya adalah living experience in America. Yang itu bener-bener wow. Apa Kurang itu cukup sih. wow bagus atau wow jelek? Both Oke. gitu, it's both gitu kan. Maksudnya kayak Jadi ada love-hate relationship. why lebih kepada why people think the way they think gitu, life philosophy, ya hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak banyak ketemu di sini, di sana ketemu, terekspos gitu. Kenapa mereka pilih Donald Trump sebagai pemimpin? Ya, Republican, Democrats, terus the history kalau kita dari dating back dari European discovery kepada Amerika kan juga kan bagaimana mereka menemukan Amerika, dan kayak Boston is New England. Jadi culture-nya juga lumayan beda ketika ke South atau ke West yang lebih Hispanics gitu. Jadi banyak cerita sih homeless, kenapa masih ada homeless, hal kayak gitu. Yeah, that's crazy emang. Kalau ke Amerika, ke Los Angeles pun Betul. banyak banget di sana. Yeah, and I make vlog about that. Oh ya? Yes. Aku harus cari nanti. Yeah. It's crazy. Aku beberapa tahun terakhir, mungkin dalam sekitar 8 tahun terakhir, saya mungkin 3 kali ke, bukan Los Angeles, San Francisco. Makin lama makin parah. Banyak homeless di situ. Crazy. It's a Di big city. Tenderloin. It's like Silicon Bloody Valley. Most of the money in the world is created there. Yeah. And there's homeless everywhere. The most expensive city juga most di expensive city even in di the- US ya kan, Yeah. nomor 1. Aneh. Jadi kamu juga ini traveling kan, lihat-lihat kemana-mana Yeah. Amerika. What did they teach you sih, the travel in the Lebih States? kepada ya itu tadi mengenai perspektif ya. Yeah. Ya mungkin sebagai dari apa ya, berasa menjadi minoritas juga pertama kalinya, menjadi minority, terus mengenai meritocracy concept with the American dreams. Ya tagline-nya kan adalah apa, if you can dream it you can do it kan gitu. Yeah, Tapi yeah. apakah itu selalu relevan? Karena nggak semua orang kan lahir secara equal. Yeah. Jadi bagaimana ngelihat federal system mereka juga nge-create equal opportunity. Oke, mengenai homeless, so kan jadi saya kan banyaknya pakai Airbnb tuh untuk keliling, paling murah kan, opsi paling murah. Sebulan tinggal di sana, keliling-keliling. Jadi banyak berinteraksi juga dengan locals di sana gitu. Maksudnya what is their take on their political standpoint, terus mengenai homeless. Ada juga yang bilang kayak kemarin di LA, ya sebenarnya politicians itu juga dari 20 tahun yang lalu homelessnya selalu di situ, cuma they just promise and they never do something real about it gitu aja sih. Jadi kayak familiar ya. Terus mengenai gun ownerships itu juga menarik kan. Banyak banget school shooting di sana, dan mereka kan di backup dengan NRA, National Rifle Association. Exactly gitu kan. Yeah, Iya. It's a kayaknya political movement kan ini. Exactly gitu kan, mengenai civil liberty. Tapi ternyata kan memang the biggest industry in the United States adalah memproduksi senjata gitu Yeah, kan. yeah. Dan ya kalau kita mau touch on that, kalau dari locals, kita waktu itu di kelas kita bahas ini, ya ternyata banyak banget politicians yang di backup sama NRA, sehingga mereka nggak akan bisa pass the legislations untuk ngelarang Yeah. kepemilikan senjata gitu. Jadi itu hal-hal yang nggak akan dipelajari kan kalau nggak banyak interaksi juga gitu. Kamu pernah mau tinggal di Amerika nggak? Enggak. Kalau for good enggak sih. Tapi kalau misalnya untuk setahun 2 tahun oke. Kenapa? Kenapa nggak for good? Kalau for good mungkin
Amerika itu kan negara yang udah highly industrialized gitu kan. Untuk bisa break down the layers. Kalau in Indonesia karena we're still very developing, everything is possible gitu loh. Misalnya anak petani tiba-tiba bisa jadi someone gitu kan. Hal-hal kayak gitu cerita di sini tuh sebenarnya masih bisa banyak gitu loh dilakukan gitu. Kedua, kayaknya juga punya sebuah sense of responsibility, ngerasa kayak banyak hal value yang udah didapetin gak hanya dari Amerika tapi di negara-negara lain yang pernah dikunjungin, dan itu bisa diinstill di sini, why not gitu loh. Jadi ada juga sense of responsibility. Dan mungkin di sini I think it's way much easier to be happy here because of the living expenses. Okay. Pijat jauh lebih murah di sini, ya kan? Gym, fitness, or traveling, everything is more affordable. For kalau given the income that I've received gitu kan. Kalau di sana mungkin I have to be very independent untuk melakukan itu gitu. Ngerti sih. Ini dan tidak banyak orang lihat kecintaan Indonesia keindahan Indonesia. Betul, A lot of bitching about ini Jakarta macet dan lain-lain, tapi ya kita hidup dalam negara yang a lot of things are still super cheap di sini. Jadi lifestyle-nya not too bad kan? Ya mungkin kalau ngeliat dari luar, kemarin kan baru ke Sumba di NTT. Saya baru dari Sumba NTT, kayaknya nggak pernah ngeliat orang yang benar-benar we teach the kids dan mereka beneran ketawa seketawa itu, happy sehappy itu. Padahal outside in kita ngeliat, oh mereka they look poor gitu, nggak punya ini, nggak punya utilities ini, tapi mereka they seem very mindful. Nah jadi sebenarnya happiness itu beneran nggak semuanya bisa indikatornya dari wealth sih. Betul. Oh ya betul banget. You can be a very unhappy millionaire. Yes. And you can be a very happy poor person. Iya, betul. Itu semuanya tentang mindset and how ini kan kacamata yang kita pakai untuk lihat dunia. But at the end of the day, we want to be happy, right? That's right. Yeah. Tapi it's not the money, guys. It's not the money. Yeah. Bicarakan tentang yayasan kamu, Pemimpin Anak Bangsa. Yeah. What does that do? And how does a lawyer with a degree from Boston end up running a non-profit? Jadi yayasan itu kan sebenarnya adalah sebuah janji ya, pay it forward. Ketika waktu itu janjilah kepada Tuhan kalau misalnya dapat kesempatan bisa kuliah di UI dengan ijazah paket C, I want to build a school gitu saat itu. Plannya adalah melalui dengan program tadi paket C tadi. Terus ketika dulu kuliah kan nggak punya kesempatan tersebut, dan pas mulai kerja di sini ada perasaan kayak oh kayaknya ini janjinya harus dilaksanain. Jadi kita mulailah saat itu karena punya bos senior ngobrol, Mbak, gue punya ide nih kayak gini. Terus dia nyambut dengan baik dan dia kenalin aku dengan berbagai macam teman-temannya. Dia itu 11 tahun lebih tua gitu, basically 11 tahun lebih tua, dan dia kenalin ke teman-teman yang saat itu teman-temannya dia udah ada di mid managerial level gitu. Jadi kalau mereka mau kontribusi itu agak lumayan gampang gitu. Jadi setiap lunch kita meeting, ngobrolin nih idenya adalah bikin sekolah gini. Kita nggak perlu punya uang banyak di awal, tapi kita bisa mulai bahkan dari garasi gitu. Akhirnya kita mulai saat itu di 2012 bulan Juli dan sambil kerja sebagai lawyer saat itu. Mulai dari garasi, kita punya funding dan kita punya portfolio. Akhirnya murid-murid kita bisa lulus dan dengan achievement, mereka rata-rata pembantu rumah tangga gitu kan. Akhirnya kita become more known, lebih dikenal gitu di publik. Akhirnya funding dan semuanya berjalan gitu. Funding, profile kita juga dilihat, dan memang banyak success story di kita juga. Karena kan value yayasan ini adalah sekolah yang jujur. Jadi integrity-nya juga harus dijaga. Kalau nyontek bisa dikeluarin di sini. Oke, itu fundingnya boleh tanya dari mana? Kalau sekarang kita ada dengan berbagai macam corporate sih. Jadi korporasi kayak Indika Energy, terus beberapa dari manajemen consulting. Karena kan program mereka kan perusahaan wajib dengan corporate social responsibility. Sebenarnya kita juga masih dalam tahap penjajakan bentuk kerjasama dengan Raja Wali Foundations juga. Jadi beberapa mitra, dan biasanya itu mereka itu adalah dari teman-teman yang ngajar dulu di yayasan sebagai tutor, sebagai volunteer. Akhirnya mereka ngasih refer, Ki, yayasan lo
coba aja ajuin nih ke company gue kayak gitu biasanya. yeah. Teman ke teman sih. Ya, wah, hebat sekali dong. Itu promosinya untuk yayasannya pakai apa, Rizky? Pakai teman. Oh ya, Words of mouth. oke. Tapi kalau untuk attracting murid pakai social media. Oke. Kalau untuk Murid, cari ya. murid iya. Tapi kalau untuk donors dari teman, Ya. relasi semua. Karena untuk dapetin kepercayaan kita nggak pernah sih kirim kayak proposal atau kayak gitu, itu nggak akan dilihat juga kan. Disregard dari awal. Jadi memang untuk breakthrough untuk going through the layers, teman yang kerja di situ. Gitu. Kalau ini lumayan ya. Jadi pekerjaan sebagai lawyer itu full time. Full time. Terus ada yayasan ini. Yes. Cara untuk memanage waktu kamu gimana? Ya masih single jadi Masih single, oke. Ya, itu membantu kan? Iya itu udah jawaban yang paling mutlak sih. Kayak single jadi I have a lot of times. Tapi kamu kerja keras memang. A lot of hours atau? Oke, jadi sebenarnya lawyering ini akhir bulan lalu udah selesai. Oke. Sekarang pindah ke fintech startup. Oh, Di oke. kantornya di Gatot Subroto situ. Mulai Oke. 2 Desember ini. Kalau ditanya mungkin karena posisinya udah masuk ke mid ke level senior, jadi kita kan lebih banyak supervisi dan ketemu klien. Jadi juga nggak seintens kalau di level junior atau apapun jam kerjanya. Oke. Jadi cuma kan fleksibilitas itu bisa. Fleksibilitas dan kita juga bisa work from home. Dan kadang kerja di co-working space juga bisa. Yang penting kan deliver the jobs gitu sih. Nama fintech apa? Boleh disebut? Boleh lah, Dana. Dana. Oh, oke. Dana itu ini kan big finance startup kan yang punya Alibaba. Ya, punya Iya, Alibaba. so I'm gonna be the legal advisor there. Udah mulai? 2 Desember ini. Wah, selamat ya. Makasih. Jadi nanti aku harus datang ke Dana, kita bicara lagi tentang fintech dong. Why not? Because Yeah. I'm a lawyer for the fintech now. Jadi you know everything kan? Karena kan dulu lawyering memang awal masuknya ke banking sama financial industry. Iya. Law firm pertama tuh Assegaf Hamzah and Partners. Kedua tuh namanya Hadi Putranto, Hadi Noto. Yeah. Nah, karena udah masuk financial dan banking, sekarang 2016 ke depan selanjutnya adalah fintech. Jadi memang sekarang lebih banyak ngerjain ke fintech. Nah, Dana beneran kerja di fintechnya sekarang. Lu cepat bosan gak sih pindah-pindah? What do you think? Saya rasa kamu bukan cepat bosan, saya rasa kamu cepat puas Oh, gitu ya. dengan pelajarannya. Jadi saya rasa kamu mau pindah karena pelajaran mungkin di law firmnya udah terbatas, jadi harus cemplung ke. Oh gitu. That can be the case. Mungkin Ini cuman intuisi saya nggak tahu. That's okay. Mungkin lebih ke I'm very inquisitive banget, pengen banyak tahu. Ya. Rewel kan, banyak nanya, pengen tahu. Dan kayaknya kalau misalnya bisa kerja di fintech dan langsung berhubungan dengan produk, kayak kita akan lebih banyak belajar mengenai dari sisi bisnisnya juga. Jadi mungkin lebih pada expanding. Kedua, sebenarnya untuk considerations untuk bisa kerja di satu tempat itu yang saya pikirin juga networknya sih. Jadi kalau di law firm paling banyak berapa? 40-50 orang ya. Itu udah dengan support staffs. Tapi kalau kayak fintech, misalnya as large as Dana ada 600 orang. Dan they're growing sampai 1000 di tahun depan misalnya. Jadi kan punya banyak channel teman-teman baru. Ya betul. Dan mungkin itu bisa it's going akan ada positively contributes to yayasan juga karena punya network, punya relasi baru, we can grow these foundations bareng dengan network baru gitu sih. Betul. Networking penting ya. Temenan ya. Teman-teman penting. Ya dan itu mungkin itu kadang-kadang punya konotasi negatif tapi sebenarnya enggak. The whole world is based on networking, is based on people to people kan. Karena sepintar apapun kalau misalnya kita nggak bisa making friends akan susah sih. Betul. Itu sih. Karena bikin yayasan juga bayangin baru usia 20, anak baru selesai kuliah, nggak punya jabatan, nggak punya duit. Ya kan nggak mungkin punya duit untuk bikin yayasan untuk diri sendiri aja masih PR kan gitu. How can people trust me at the very first place? Itu juga kadang mikir kenapa ya kok mereka bisa percaya gitu. Now I manage 140 volunteers yang mungkin usianya banyak jauh lebih tua dan juga education background mereka jauh lebih tinggi. Back then belum S2, mereka rata-rata udah S2, S3 gitu. Dan trust itu mungkin bisa dibangun dengan kenyamanan, chemistry, I guess. Your frequency, you will attract your vibes will attract your tribes, they say. Ya super setuju dengan itu. Itu sangat amat setuju. Dan kadang-kadang memang kalau kita sudah rasa vibes-nya udah gak nyambung atau vibes-nya terlalu rendah, atau kalau kita bicarakan spirituality, consciousness-nya di bawah kita, we have to move. Karena kita nggak bisa di lingkungan orang-orang yang punya vibes-nya terlalu rendah. Karena kita akan di drag ke bawah juga. Di drag ke bawah, betul.
Ya, jadi itu spirituality ini salah satu aspek yang kamu pakai untuk pilih tempat kerja, tempat interaksi nggak? Do you choose your friends based on that? I don't choose friends Oke. karena I'm very accessible to be anyone's friends. Oke. Prinsipnya cuma satu aja sih, mutual respect itu aja. Tapi selebihnya saya berteman dengan office boy, saya berteman dengan sekretaris, karena memang itu juga value yang diinstil dari orang tua ya, to be very inclusive. Even when I work in, my boss once told me gini, Rizky, every job is equally important gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang berdasarkan apa yang dia kerjakan gitu, tapi the quality of the service yang mereka berikan. Karena kita sebagai sebuah ya ekosistem. Jadi kalau friends, I have a lot of friends, yes. I can easily build the interactions with new friends, gampang gitu kan. Lawyers kan harus banyak ngomong. Tapi kalau ditanya sahabat atau apa ya paling berapa sih? Only views gitu lah. Gak banyak sih. Kurang dari 10 gitu. Rizky, kamu bikin rencana hidup kamu nggak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Nggak dibikin. Dulu ya, sekarang udah nggak lagi. Kenapa nggak? Karena sekarang lebih pingin spontaneous aja. Karena pingin lebih mindful with what I have right now. I'm grateful gitu ya kan. Maksudnya I'm aware of the privilege. Karena kayaknya karena gini, aku tuh sering ketemu dengan psikolog dan terakhir tuh sampai ke psikiater kan. Jadi I do have the issues with those mental health things. Jadi kayak salah satu powerful takeaways yang didapetin dari berbagai macam sesi ke psikiater dan ke psikolog itu adalah memang you have to be very mindful gitu. It's okay not to be okay, tapi juga it's okay not to have plan ahead. Karena kita nggak bisa, karena cara pikir aku tuh very concrete thinking. Jadi model-model kayak begini tingkat anxiety-nya kan tinggi. Cara ngekontrolnya adalah embracing the moment, to smell the roses gitu loh. Jadi and it works now gitu. Untuk mendevelop rasa syukur ya. Kita syukur dengan apa yang kita punya kan. Bersyukur butuh skills kan. Iya, itu tidak gampang. Harus lepas dari worry, harus lepas dari takut. Attachment. Ya. Attachment sih yang paling itu yang bikin sumber dari ketidakbahagiaan tadi. Kamu ada praktis nggak untuk melakukan itu? Meditasi. I do yoga. Fitness 4 kali seminggu. I eat healthy food. I'm now udah mulai ke arah being vegetarian. Karena konsumsinya yang lebih banyak makan. Jadi I'm very mindful with what I eat sih sebenarnya sekarang. Karena you are what you eat juga kan. Jadi all those itu sih bareng jadi lebih content now. At least for now. I can see that. Rizky, thank you so much buat pembicaraan ini. Kalau ada yang tertarik mau kontak Rizky, caranya untuk mengontak kamu bagaimana? The fastest way to reach me via email sih. Boleh disebut nggak emailnya? andri.rizky@ypab.org. Oke, YPAB itu yayasan kamu ya? Yes. Gitu. Jadi untuk semua itu paling sama Instagram DM. Instagram apa tuh? Andri Rizky Putra. Coba dicek Rizky karena dia juga pembicara, juga udah tampil di TV dan lain-lain. Jadi sebenarnya kayaknya kamu juga promosi diri sendiri sama yayasan, which I really like. Semoga sukses, semoga yayasan sukses, semoga job kamu baru di Dana lebih sukses lagi. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Ini podcast pertama. Sip. Dan how was it? Great gitu, dan kayak I'm amazed gitu loh dengan maksudnya kayak how fluid what we had gitu kan. Jadi kayak you address a lot of interesting questions and you allow me to be as fluid as I can be juga sih. Jadi enak sih. Thank you so much for coming. Thank you. Millennial Power. The power to control your future.